Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, yaitu dalam rangka mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini kita akan membaca sebuah hadis yang kelima atau hadis yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Dan kami beri tema kajian malam ini yaitu dengan syarat diterimanya amalan. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru, barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami, di dalam agama kami, di dalam syariat kami ini, yang itu bukan darinya, maka perkara atau perbuatan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain mengatakan barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang mana amalan tersebut bukan dari perintah Allah, bukan dari agama Islam, bukan dari syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis yang akan dikaji insyaallah di malam ini. Pertama, pembahasan tentang hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang dikatakan oleh para ulama merupakan salah satu kaidah atau dasar asas dari asas-asas Islam. Adalah sebuah kaidah dalam melakukan amal kebaikan, dalam melakukan amal perbuatan. Apa kaidahnya? Yaitu harus sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, maka amalan tersebut akan ditolak. Ya.
Dan ini kata para ulama merupakan yaitu syarat yang kedua dari syarat diterimanya amal. Oleh karenanya Al-Imam yaitu dikatakan oleh Ibnu Rajab mengatakan wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini merupakan pondasi yang besar dari pondasi-pondasi Islam. Sebagaimana hadis a'mal bin niyat, ya, hadis yang pertama yang pernah kita kaji, hadis innamal a'malu bin niyat itu adalah merupakan yaitu tolak ukur bagi amal secara batin, yaitu bagi amal-amal yang batin, ya. Adapun hadis ini yaitu mizanun li a'malin fi dhahiril a'mali fi dhahiriha, yaitu sebagai tolak ukur yaitu amal secara zahirnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di antara syarat diterima amal itu ada dua. Yang pertama harus ikhlas, dan itu sudah kita bahas di hadis yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu tergantung niat. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka amalnya akan diterima. Tapi kalau tidak ikhlas maka amalnya tidak diterima. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dari amal, ya, yaitu harus sesuai dengan agama Islam. Harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Dan ini yang akan kita bahas di malam ini, yaitu syarat yang kedua. Apa syaratnya? Harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang itu bukan dari syariat kami, bukan dari agama kami, maka amalan tersebut mesti tertolak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang derajat hadis. Jadi hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah kaidah di dalam kaidah-kaidah Islam, ya. Atau dikatakan syarat kedua dari syarat diterimanya amalan. Makanya termasuk sesuatu yang sangat besar, ya. Karena amalan di sini bukan hanya ibadah saja, tapi semua amalan, baik itu amal ibadah atau amal muamalah, yang akan kita nanti berikan contoh dari masing-masing amal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama di sini beliau mengatakan yaitu an ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, ibunda orang mukmin. Siapa di sini maksudnya? Di sini adalah maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi masuk semuanya, dikatakan ummul mukminin itu adalah semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kita, adalah ibunda kaum muslimin, yang tidak boleh bagi seorang pun menikahi yaitu istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ya. Para nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istrinya adalah ibunda kaum muslimin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwasanya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Kemudian ummul mukminin yang di sini yang dimaksud yang membawakan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yaitu merupakan salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. Beliau adalah seorang as-siddiqah bintus siddiq, ya, seorang yang jujur, putri dari orang yang jujur, ya. Siapa bapaknya, ayahnya? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau digelari as-siddiqah bintus siddiq, orang yang terpercaya, yang jujur, dan putri dari orang yang jujur. Dan Aisyah radhiyallahu anha sangat memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dari bagian ummahatul mukminin, ya. Dia adalah orang, yaitu salah satu wanita, satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gadis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadlith tharidi 'alat ta'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lainnya itu seperti tharid, yaitu di atas
makanan-makanan yang lainnya. Ya, sarit itu dikatakan adalah sebuah makanan roti yang dihancurkan, kemudian dikasih ada dagingnya dan ada kuah-kuahnya. Ya. Atau kita katakan sarit saja. Ya, itu Aisyah sangat mulia. Ya. Oleh karenanya kalau ada orang yang sampai mencela Aisyah, ya, sampai mencela Ummul Mukminin, ya, ibunda kaum mukminin, maka ini merupakan kesalahan, ya, dan merupakan penyimpangan dari agama Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, ini perlu kita pahami kata amrina, ya, perkara kami, ini dikatakan para ulama adalah fid din wasyariah. Fi dinina aw syari'atina, yaitu dalam masalah agama dan juga syariat kami. Membuat perkara baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala atau dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau melakukan sebuah amalan baru, sebuah amalan yang itu tidak ada ajarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dipastikan amalan tersebut yaitu tertolak. Namun nanti kita akan perinci satu persatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada para ulama membagi, yaitu syarat amal itu ada dua yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua mutabaah. Kenapa kita harus mutabaah? Ya sangat jelas. Kenapa kita harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya? Karena kalau tidak sesuai itu akan ditolak. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering, ya, atau banyak hadis-hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau melakukan sebuah ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya? Salat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat gimana? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apa mengatakan seperti ini? Karena agar tertolak. Maka kita buat, yaitu perkataan para ulama mengatakan seperti Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya al-a'mal, amal itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama adalah al-a'mal fil ibadah, lakukan ibadah yang sama sekali itu bukan ibadah. Melakukan sebuah amalan yang itu sama sekali bukan ibadah. Dicontohkan oleh para ulama yaitu seperti melakukan, yaitu dengan cara melakukan ibadah atau mungkin bukan ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala, hum syaraku am lahum syuraka usara'u lahum minad din, ya, ma lam ya'dan bihillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka memiliki yaitu sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan sebuah amalan yang asalnya ibadah tapi tidak di semua kondisi. Maka kata para, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada orang ini. Ya, karena melihat seorang berdiri, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, kenapa berdiri? Orang ini mengatakan sesungguhnya ini adalah nazrul, ibadah dengan berjemur. Ya. Mau beribadah dengan berdiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak. Tidak diterima. Ya, bahkan disuruh duduk, dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tetap melanjutkan puasanya. Berdiri adalah ibadah. Kapan? Di tempatnya, yaitu ketika salat, ketika azan dan yang semisalnya. Taib. Itu amalan yang kedua. Apa amalan yang kedua tadi? Asalnya ibadah tapi tidak di semua tempat. Termasuk juga kata para ulama yaitu menutup kepala. Apa? Yaitu membuka, tidak menggunakan penutup kepala. Ya. Ini kadang menjadi sebuah ibadah. Kapan? Ketika ihram, ya. Tidak menggunakan penutup kepala. Tapi kalau ada orang melakukan ibadah misalnya berjemur kemudian tidak menggunakan penutup kepala dengan alasan ibadah dan yang lainnya, maka ini jelas tertolak. Ya. Taib. Itu jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih pembahasan ibadah, ya. Masih dari model-model ibadah yang itu baru, ya. Yang ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu melakukan ibadah tapi ada larangan secara khusus. Melakukan sebuah ibadah, asalnya ibadah tapi ada larangan secara khusus, maka amal ini juga nanti akan tertolak. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya berpuasa kapan berpuasa dilarang? Di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang berpuasa di Idul Fitri, berpuasa di hari raya Idul Adha, maka jelas amalannya raddun, amalan tersebut tertolak. Masuk dalam kaidah melakukan sebuah amalan yang bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya ada larangan khusus. Dikatakan oleh para ulama ada larangan khusus juga, yaitu salat di waktu-waktu terlarang. Ya. Di waktu-waktu terlarang yaitu salat, maka salatnya pun nanti akan tertolak, fahuwa raddun, amalannya tertolak, tidak diterima. Jadi ini jenis yang ketiga, melakukan sebuah amalan tapi ada ibadah yang emang ibadah tapi ada larangan khususnya. Ya, ada larangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib. Kemudian setelah itu jenis yang keempat, ya. Jenis yang keempat dari ibadah, ya masih poin-poin ibadah yang berkaitan dengan ibadah yang baru, melakukan ibadah yang disyariatkan atau melakukan sebuah amalan yang itu disyariatkan tapi ditambahin, ya, ada penambahan. Asalnya disyariatkan tapi masih ditambahin lagi, dimodifikasi. Maka ini nanti juga masuk kaidah melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicontohkan oleh para ulama misalnya salat, ya, yang asalnya 2 rakaat dijadikan 3. Ya, misalnya mungkin mau salat subuh, ya, karena pengen menambah pahala, akhirnya merasa tidak cukup hanya 2, akhirnya nambahin jadi 3. Atau misalnya salat duhur yang asalnya 4 pengen ditambahin lagi jadi 8 misalnya, dengan niat ibadah, maka jelas amalan ini batil. Ya, tapi yang poin ini kata para ulama diperinci. Yang pertama, terkadang batil, mardud, ditolak. Amalannya tertolak seperti salat tadi. Melakukan sebuah ibadah, salat ditambahin dari 3 jadi 4 misalnya, yang dari 4 jadi 8, maka amal ini jelas batil, mardud, tertolak. Ada yang kedua, melakukan sebuah ibadah yang asalnya ibadah disyariatkan tapi ditambahin, namun dia tidak sampai batal. Tapi sampai apa? Ini menyelisihi syariat juga, menyelisihi sunnatullah, menyelisihi yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang kedua yang tidak sampai batal ini kata para ulama seperti melakukan wudu yaitu dengan 4 kali. Wudu asalnya sunnahnya berapa? 3, ditambahin 4. Maka kata para ulama wudunya tetap sah, gak sampai batal, tapi yang tambahannya ini batal dan itu termasuk menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukhalifus sunnah, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termasuk perkara baru. Ya. Itu poin yang ketiga. Jadi yang keempat tadi, melakukan sebuah amalan ibadah tapi ditambahin. Terkadang yang ditambahin ini membatalkan semua amalan, kadang tambahannya ini tidak sampai membatalkan. Yang membatalkan tadi seperti sholat ditambahin, ya, atau melakukan sholat yaitu yang lainnya, ya, atau dimodifikasi sholatnya, ya. Seperti ada amal-amal sholat yang ditambah-tambahin mungkin sampai 100, atau berapa rakaat, ya, dan semisalnya, itu nanti akan batal amal sholatnya. Tapi kalau ada yang jenis yang kedua yang tadi, yaitu tidak sampai batal tapi menyelisihi syariat juga, termasuk perkara baru juga dalam urusan agama, yaitu wudu seperti wudu 4 kali, ya. Maka ini menyelisihi syariat tapi tidak sampai membatalkan wudunya. Baik. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jenis ibadah. Jadi apabila seorang melakukan sebuah ibadah tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak sesuai dengan syariat agama, ya, maka amal tersebut tertolak. Baik itu memang asalnya adalah ibadah cuman ditambah-tambahin, atau asalnya ibadah tapi dilakukan di tempat-tempat terlarang, ya, atau emang asalnya ibadah tapi yaitu tidak disyariatkan di satu tempat, ya.
Tidak disyariatkan di satu tempat, seperti misalnya mau ibadah haji tapi enggak di Mekah, itu enggak di Mekah. Ya. Mau umrah tapi enggak di Mekah. Ya, umrahnya misalnya di mana gitu. Maka ini jelas amal yang seperti ini tertolak meskipun asalnya adalah ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua, ya, sebagaimana kita katakan tadi, yang pertama jenis ibadah. Yang kedua sekarang jenis muamalah. Muamalah, ya, transaksi atau akad-akad yang semisalnya. Maka kata para ulama dalam urusan muamalah di sini, ya, dalam masalah ukut-ukut atau muamalah ini terbagi pada dua bagian. Ini model-model yang bagian muamalah sekarang, model amalan baru dalam muamalah. Ini terbagi dua. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama, model muamalah yang berkaitan dengan hak Allah. Model muamalah baru berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam muamalah, ya, transaksi yang berkaitan atau transaksi kita bahasakan yang berkaitan dengan hak Allah, maka ini jelas tertolak. Misalnya dicontohkan oleh para ulama yaitu seperti akad riba. Akad riba ini masuk dalam bagian muamalah, bukan ibadah. Ya, akad ribawi. Maka ini tertolak amalan seperti ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua di antara contohnya juga seperti akad zina. Ya. Misalnya ada orang waliyadzubillah akad zina, yaitu akadnya sebulan, ya, atau setahun dan yang semisalnya. Maka akad yang model seperti ini juga akad yang batil, ya, yang tidak diterima, mardud fahuwa raddun, maka amalan ini tertolak. Begitu pula contohnya yang disebutkan oleh para ulama yaitu menikahi mahramnya, ya, menikahi orang yang haram untuk dinikahi dari kerabatnya misalnya dan yang semisalnya, ya. Ada mahram-mahram di sana yang disebutkan oleh para ulama, kemudian dinikahi, maka muamalah seperti ini juga tertolak, fahuwa raddun, amalan ini tertolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat, ya, yang boleh dinikahin itu yaitu bukan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Baik. Kemudian juga di antara contohnya juga yang masih berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu menikahi wanita dalam masa iddah. Nah, ini juga muamalah juga. Ya. Ada seorang wanita misalnya ditinggal mati suaminya, ya, kemudian dia dalam masa iddah, maka tidak boleh bagi seorang untuk menikahinya. Kalau ternyata dia menikahi, ada seorang menikahi, maka pernikahannya jadi batal, ya, ditolak, fahuwa raddun, yaitu tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Allah dan perintah Allah dan Rasulnya. Ini makanya hadis ini memang sebuah kaidah yang sangat bagus memang, ya, yang masuk sebagian dari agama. Atau juga contohnya juga yaitu jual beli perkara yang haram, ya, muamalah transaksi perkara-perkara haram seperti jual beli khamr tidak diterima, jual beli yaitu anjing misalnya tidak diterima, jual beli babi atau jual beli apapun itu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut jadi amal yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawardun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawardun. Barang siapa yang membuat perkara baru, melakukan sebuah amalan yang itu bukan dari agama, bukan dari syariat, maka amal itu tertolak. Ini kalau yang berkaitan dengan hak Allah. Baik. Kemudian termasuk dari muamalah juga, ya, ada muamalah itu yang berkaitan dengan hak manusia. Ada muamalah yang itu berkaitan dengan haknya manusia. Maka para ulama mengatakan kalau muamalah yang berkaitan dengan hak manusia ini bisa ditafsil, bisa diperinci. Tergantung kepada orang yang dizalimi nanti. Tergantung kepada orang yang dizalimi. Transaksi dengan orang lain, ya, maka ini nanti tergantung pada orang yang dizalimi. Contohnya yang dikatakan oleh para ulama seperti yaitu seorang bapak
menikahkan putrinya tanpa seizin putrinya. Maka kata para ulama mengatakan muamalah seperti ini bukan dari tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan agama. Tapi hukum seperti ini dikembalikan kepada si anak yang punya hak. Kalau ternyata anaknya ridho, maka jadilah sah, Tapi kalau tidak ridho, maka itu sebagian mengatakan jadi tidak sah. Termasuk juga contohnya, yang ini masih berkaitan dengan hak sesama atau hak manusia. Seperti jual beli dengan cara menipu. Jual beli dengan cara menipu, misalnya dengan mengurangi timbangan. Dikatakan ini 1 kilo, ternyata pas ditimbang lagi enggak, maka dikembalikan kepada orang yang dizalimi, yang dibohongi tadi. Kalau yang dibohongi ternyata ridho, berarti akadnya sah. Tapi kalau tidak ridho, maka akadnya tidak sah, mardud, ditolak. Ini kalau yang berkaitan dengan hak hamba. Apalagi contohnya? Contohnya juga disebutkan oleh para ulama seperti bai'un najas. Yaitu bai'un najas itu ada orang ketiga, yang dia sebenarnya tidak ingin untuk membeli, tapi dia pura-pura nawar dengan harga yang tinggi. Kenapa? Biar orang lain, oh ini harganya mahal. Ada orang yang nawar tadi harganya sekian. Misalnya harga aslinya 10.000. Kemudian ada orang ketiga pura-pura nawar, tak tawar ini berapa? Saya beli 15.000. Padahal dalam keadaan ada orang yang mendengar. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang mendengar sekitarnya yaitu bisa membeli dengan harga sekian, yaitu harga 15.000 tersebut. Ini bai'un najas. Atau juga termasuk dari bentuk bai'un najas ini, yaitu kata para ulama dengan cara memuji-muji. Dengan cara memuji-muji, misalnya itu seperti ini, mengatakan barang ini bagus, saya pernah ini, pernah itu, memuji-muji berlebihan. Untuk apa? Agar orang tertarik dan membeli pada barang tersebut. Yang mana yang dipuji tersebut, yang digambarkan tersebut tidak sesuai dengan barangnya. Misalnya mengatakan ini saya pernah beli, yaitu harganya sekian dan yang semisalnya. Mengatakan harganya kemarin saya beli, yaitu dengan harga yang mahal, barangnya bagus dan yang semisalnya. Padahal dia gak pengen membeli, hanya ingin yaitu biar orang lain yang mendengar jadi tertarik pada barang tersebut. Maka ini termasuk najas. Maka nanti kata para ulama dikembalikan hukumnya kepada orang yang dibohongi, yang kena zalim, yang memiliki hak. Kalau dia nerima, maka amal tersebut diterima. Kalau dia tidak menerima, maka amal tersebut ditolak. Kemudian ada sebuah faedah juga, kata para sebagian ulama mengatakan termasuk bai'un najas ini yaitu iklan-iklan yang itu menipu. Ini kadang banyak iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengatakan misalnya itu sampo baru sekali pakai langsung rambutnya lurus dan yang semisalnya. Iklan-iklan yang model seperti ini juga masuk ke bai'un najas. Mana ada sampo bisa langsung lurus sekali pakai. Ini termasuk yang berlebihan seperti ini kata para ulama masuk ke bai'un najas. Baik, itu jenis muamalah. Ada jenis muamalah yang berkaitan dengan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, transaksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas tidak diterima. Adapun yang berkaitan dengan hak hamba dari sebuah amalan, maka itu dikembalikan. Kalau dia ternyata ridho, maka bisa jadi sah. Tapi kalau tidak ridho, maka tidak sah. Kemudian juga termasuk dari transaksi, contoh transaksi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan cara merubah hukum hudud, had-had, merubah hukum hudud. Seperti misalnya, ini transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang kita buat contoh. Yang kita contohkan dari tadi itu model-model amalan yang baru, model-model amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya disebutkan oleh para ulama yaitu seperti hudud, yaitu merubah hukum hudud. Seperti misalnya seorang pezina itu dihukum dengan cara membayar. Seperti seorang pezina yaitu diganti dengan bayar denda dengan uang. Ada seorang pezina, hukuman orang pezina gimana hukumannya? Kalau orang muhsan dirajam sampai meninggal. Kalau orangnya bukan orang pezina muhsan, maka dia dicambuk. Kan seperti itu hukumannya. Tapi ini diganti dengan membayar uang.
maka ini namanya merubah agama, merubah syariat. Atau ini sebuah amalan yang tidak sesuai dengan amalan, yaitu dengan syariat Islam. Maka apa jadinya? Fahuwa raddun. Maka amal ini juga termasuk amalan yang ditolak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Ya, contoh-contoh amalan yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka apabila amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama yaitu dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, amal itu harus sesuai dengan agama Islam, harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal ibadah ataupun amal muamalah. Ya, baik itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau itu muamalah, transaksi dan yang semisalnya. Kalau tidak sesuai syarat-syaratnya, misalnya kalau dalam ibadah tidak sesuai syarat-syaratnya, ya, melakukan sebuah ibadah tapi tidak sesuai syarat-syaratnya, atau dalam muamalah ada pelanggaran-pelanggaran, itu masuk dalam hadis tadi. Masuk dalam hadis melakukan sebuah amalan yang itu tidak ada syariatnya, bukan masuk dari agama Islam, maka amal tersebut akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang dapat kami ambil dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya syarat amal itu ada dua. Syarat amal itu ada dua. Apa syarat amal? Ada dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Harus mutaba'ah li Rasulillah, sesuai dengan yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yaitu mati dan hidup, ya. Ya, yang mematikan dan menghidupkan untuk menguji kalian, ya. Menciptakan makhluk yang hidup dan yaitu juga bisa yang mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata para ulama, ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kata para ulama, yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Fudail bin Iyad mengatakan ai akhlasuhum wa aswabahum, yaitu orang yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini syarat diterimanya amalan. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan amalan ini, sebenarnya panjang ya dibahas oleh para ulama tentang hadis ini. Ya. Karena hadis ini memang masuk di bagian dari asas dari agama Islam, ya. Asas dari agama. Ya. Bagaimana amal itu bisa jadi amal diterima atau tidaknya. Ya. Maka Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwasanya amal itu tidaklah menjadi amal yang baik, tidaklah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia sesuai dengan syariat dalam yaitu beberapa hal. Amal ini sebenarnya juga berkaitan dengan perincian atau model-model yang tadi, ya. Amal itu tidak akan diterima, amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sesuai dengan syariat dalam beberapa hal, ya. Apa di antaranya? Kata Syekh Utsaimin, harus sesuai dalam tempatnya, fi makanihi, ya. Harus sesuai tempatnya. Seperti tadi, seperti dicontohkan, yaitu kalau orang haji bukan ke tempatnya, haji di Indonesia tapi, ya. Atau misalnya haji berangkat jauh-jauh, ya, tapi enggak ke Indonesia, ke mana misalnya? Ya, ke negara lain atau bukan pada tempatnya, karena haji tempatnya yaitu di Baitullah, ya. Kalau ada orang haji bukan tempatnya, berarti amal itu tidak diterima. Itu yang pertama, harus sesuai mana tempatnya. Yang kedua, harus sesuai yaitu waktunya, zamaniha. Waktunya harus sesuai. Ya, maka kalau tidak sesuai tidak akan diterima. Contohnya seperti apa? Salat. Ya. Salat itu kan ada waktunya. Ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Ya, bahwasanya salat bagi orang mukmin itu sudah ditentukan waktunya.
Tapi dia sholat di luar waktunya, sholat duhur misalnya masih jam 8 sholat duhur, diterima? Tidak diterima, harus sesuai waktunya. Puasa misalnya bukan di bulan Ramadan, diterima? Tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai waktunya. Taib. Kemudian yang harus sesuai juga jenisnya, nau'nya, jenisnya. Harus sesuai jenisnya. Misalnya seperti apa yang harus sesuai jenisnya? Kurban. Ya. Ada orang kurban misalnya dengan apa? Kurban dengan kuda. Ya, ini tidak sesuai jenisnya, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dulu, nanti lanjutkan setelah azan. Baik. Bismillah. Ya. Kita lanjutkan, yaitu sebuah perkataan dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima sampai sesuai dengan syariat dalam beberapa hal. Yang pertama tadi makan, ya, sudah tempatnya. Kemudian waktunya harus sesuai, ya. Kemudian juga jenisnya. Ya, jenisnya tadi kalau misalnya ada orang kurban tidak menggunakan yaitu yang disyariatkan untuk berkurban, yaitu onta, sapi, kambing, tapi dia malah kurban dengan kuda, maka ini tidak diterima. Kalau mau kurban tapi baik kuda. Kemudian juga sebabnya, ya, sebabnya juga harus sesuai. Ya, seperti misalnya yang sebabnya yang sesuai yaitu kalau masuk masjid melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau sebabnya tidak sesuai maka tidak diterima. Ya, diberikan contoh oleh para ulama seperti masuk rumah, ya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan alasan sebabnya karena masuk rumah. Ini tidak sesuai sebabnya, maka sholat sunnahnya itu tidak diterima. Kenapa? Karena salah sebabnya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang harus sesuai adatnya. Adat itu bilangannya juga harus sesuai, ya. Kalau sholat duhur yang 4 rakaat, ya. Kemudian kalau sholat maghrib 3 rakaat. Ini kalau tidak sesuai maka tidak diterima, ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan contoh-contoh yang sebelumnya yang kita sebutkan, ya. Sholat subuh misalnya 4 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, ya. Sholat duhur 8 rakaat, maka ini tidak sesuai bilangannya, maka amalan itu tidak terima. Yang kedua, yang terakhir yang harus sesuai yaitu kaifiyahnya, tata caranya, ya. Ini yang paling penting juga, ya. Bagaimana tata caranya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh
Allah dan Rasulnya, ya. Maka kalau tidak sesuai caranya, ya, misalnya sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih dalam faedah hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, kita yang terakhir, yaitu ada sebuah kaidah, ya, yang disebutkan oleh para ulama, seperti Ibnu Utsaimin mengatakan ada sebuah kaidah yang ini kaidah sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, kaidah dalam urusan muamalah, ya. Kaidah dalam urusan muamalah ini ada 3. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya itu adalah syariat yang disyariatkan, ya. Kita mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah syariat yang disyariatkan, maka ini adalah diperintahkan, berarti dia termasuk disyariatkan, ya. Kita mengetahui kalau amalan tersebut adalah ibadah, maka berarti itu adalah disyariatkan. Ini kaidah pertama dalam urusan ibadah. Kita tahu, ya, kalau ini ternyata ibadah, maka berarti disyariatkan. Yang kedua, kita tahu kalau perbuatan ini dilarang dalam urusan ibadah, ya. Dalam urusan ibadah kita tahu bahwasanya ibadah seperti ini terlarang, ya. Maka kita katakan berarti ibadah tersebut tidak disyariatkan. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kita tidak mengetahui apakah itu termasuk ibadah. Ya, ini yang paling penting. Kita tidak mengetahui amal ini ibadah apa bukan. Maka kita katakan berarti hukum asal ibadah itu apa? Terlarang juga. Tidak boleh kita membuatnya. Ya, kita tidak tahu dari jenis ibadah seperti ini, maka asalnya adalah terlarang, tidak boleh dilakukan. Taib. Itu kalau kaidah dalam ibadah. Yang kedua dari kaidah, yaitu kaidah dalam urusan muamalah atau urusan dunia. Kaidah dalam urusan dunia, ya. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya ini diizinkan oleh syariat. Kita mau melakukan sebuah amalan misalnya, atau misalnya kita ingin melakukan sebuah, yaitu urusan dunia yang berkaitan dunia, ya. Maka yang pertama, kita mengetahui kalau syariat mengizinkan, maka berarti hukumnya apa? Boleh kita lakukan. Syariat mengizinkan berarti jelas kita boleh untuk melakukan. Yang kedua, kaidahnya syariat melarang, ya. Syariat melarang untuk melakukan muamalah seperti ini, transaksi dan yang semisalnya, misalnya urusan dunia. Syariat melarangnya, maka berarti kita dilarang untuk melakukannya. Yang terakhir, yaitu kita tidak mengetahui tentang urusan dunia seperti ini, muamalah urusan dunia seperti ini. Maka apa hukumnya asalnya? Kalau urusan dunia, hukum asalnya adalah boleh. Jadi yang paling penting adalah kalau urusan ibadah, ada sebuah amal ibadah, maka hukum asalnya adalah terlarang, ya. Tidak boleh kita membuat perkara baru dalam ibadah. Tapi dalam urusan dunia, maka hukum asalnya adalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Hadis ini yaitu kalau sekelompok muslimin berjamaah, sholat berjamaah di gereja, ini termasuk sesuai atau tidak? Ini pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke yang lain, ya. Soalnya ini nanti akan ada perincian yang panjang, bisa ditanyakan dengan yang lain. Taib, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang lain, ya. Di sini ada Ustaz Abu Ibrahim, ya. Mungkin nanti juga ada Ustaz itu Ustaz Aun, ada Ustaz Ahmad Sabik di sini, ya. Sebulan sekali kan bisa ditanyakan ke beliau, ya. Taib, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun masalah amal yang hadis yang disampaikan di sini yaitu sangat umum, ya, masuk ibadah dan yang lainnya. Adapun perkara-perkara baru, ya, atau yaitu perkara bid'ah dan yang lainnya, itu nanti akan ada di hadis setelahnya, ya. Hadis akhir-akhir nanti akan ada hadis yang membahas khusus tentang perkara bid'ah, ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat, ya. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, ya, atau kesalahan, kami mohon maaf, dan itu dikarenakan sedikitnya ilmu, ya, dan itu dari syaitan. Apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.